Selamat pagi. Nih, si Mami Parmi ya. Tak replay nih. Bagus nih, komennya bagus. Pak Jes tanya, tidak sarapan, jam 7 berhenti makan. Jam 7 itu malam berarti ya, tidak sarapan. Makannya di jam 1 sampai jam 6 sore, jam 7 sudah tidak makan lagi ya. Kalau lapar sebelum waktunya makan siang. Kalau minum boleh kan? Loh, saya selalu bilang tidak makan loh ya, bukan tidak minum ya. Minum itu harus, kalau enggak lo robek lambungmu, ya, rusak lambungmu. Nih, oh kenapa orang bermasalah dengan mah? Kenapa orang bermasalah dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung? Orang bermasalah dengan penyakit yang berhubungan dengan lambung itu nomor satu karena makannya salah dan nomor dua kurang minum. Itu jawabannya, Jess. Orang yang suka seruput, dia nggak pernah kena lambung. Tapi orang yang suka ngemil pasti kena lambung. Rata-rata seperti itu. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena kalau kamu minum, air itu membasahi dinding lambung dan membuat pH lambung itu stabil. Kalau kamu makan, nyemil, apalagi yang dicemil itu gorengan, apalagi yang dicemil itu jajanan, apalagi yang dicemil itu kue-kuean, ya, dan kamu mengabaikan air, ya, asam lambungmu yang ketika pagi itu minus, ya mau gimana lagi? Gitu loh, Jess. Ya, sehingga kenapa saya selalu hanya berbicara tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Jadi minum itu kalau menurut saya hal yang harus dilakukan. Hmm. Itu yang betul. Pagi hari tidak butuh sarapan. Itu kenapa orang yang tidak sarapan dia jauh lebih sehat ketimbang orang yang sarapan. Kalau kamu mendengar berita, kan butuh energi, butuh nutrisi. Nutrisi yang mana, energi yang mana yang kamu butuhkan ketika lambungmu tidak butuh. Bukankah tubuhmu sendiri sudah mengumpulkan cadangan energi yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu? Jadi jangan melawan kodrat tubuh yang ya memang gimana ya, kalau ngomongin begini kan tidak ada habisnya itu, tidak ada ujungnya itu nanti. Tapi kamu bisa belajar dari segitu banyaknya pengalaman kan, gitu. Ya, gimana ngomongnya? Yang selalu saya katakan adalah tidak sarapan, tidak makan malam. Kalau kamu tidak sarapan, tidak makan malam, dan kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, jam 1 sampai jam 6 sore itu 6 jam loh, Jess. Ya, 6 jam loh. 6 jam itu kamu mau makan apa aja tidak ada masalah kalau kamu tidak punya masalah degeneratif. Kamu tidak punya masalah metabolik. Silakan makan apa aja, tidak masalah. Saya 3 tahun strict dengan itu. Jadi saya tidak makan yang berhubungan dengan gula. Setelah saya berhenti OBAT dan kemudian saya MCU dan kemudian hasil semua yang berhubungan dengan kesehatan saya bagus, ya saya menjaga. Saya tidak sarapan, saya makan di antara jam 1 sampai jam 7. Kalau fokus saya makan ya yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, dan seafood. Tapi kalau saya melihat ada kue dan saya bisa memikirkan kemarin saya udah makan ini belum? Berapa hari yang lalu saya makan ini? Nah itu yang dipikir dalam diri saya tuh itu. Bukan berarti saya menakut-nakuti diri saya. Tidak, saya mengontrol. Saya mengontrol. Jadi sebulan saya bisa makan kue, sebulan saya bisa makan yang berhubungan dengan jajanan paling 2-3 kali dibandingkan dengan saya makan yang berhubungan dengan kesehatan saya. Gitu. Nyemil, kacang, mede, saya hanya makan kacang dan mede dan emping ketika dalam perjalanan, tidak ketika di rumah. Di rumah ada emping karena istri saya goreng emping, tapi itu tidak dihabiskan di rumah, tapi dimakan di perjalanan. Makanya dalam perjalanan di mobil pasti ada emping. Kalau tidak ada emping pasti ada kacang mede. Kalau tidak ada kacang mede pasti ada kacang. Dan itu dimakan ketika di dalam perjalanan. Selesai perjalanan ya enggak. Makanya terakhir beli kacang di Bali kapan sayang? Bali itu kalau enggak salah akhir bulan yang lalu ya.
Ya tanggal 23 ya. 23, 24 bulan yang lalu. Loh, hari ini baru dibuka lagi tuh plastiknya tuh. Kenapa ya? Karena kemarin kami perjalanan dari Jakarta menuju ke Plat AA. Baru dibuka tuh kacangnya tuh. Nah, tengi enggak Pak? Ya enggak, kalau masih tersegel rapi ya enggak tengi. Enak gitu. Nah, itu contoh yang saya mau sampaikan ke kamu. Jadi kami tidak rakus dengan jajanan, tapi kami rakus dengan telur. Kami rakus dengan daging. Kalau ada daging, kami enggak bisa stop. Betul. Contoh nih ya saya kasih tahu. Jam 4 sore saya makan, diajak makan steak. Jam 4 sore makan steak. Selesai meeting jam 10. Jam 10 malam. Wah, itu kalau meeting itu kan nyedot energinya banyak banget itu, terutama otaknya. Itu jam 10 kita lapar, pengen makan lagi. Makan enggak? Makan. Apa yang dimakan? Tetelan ayam, soto ayam. Itu yang kami makan. Nggak pakai nasi tentunya ya, karena memang nasi bukan makanan tubuh saya sekarang ini. Makan lagi iya, ayam. Jam 10 malam itu. Kenapa ya? Karena kami masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Tapi kalau kamu makan jam 10 malam ya kamu harus menghitung tidurmu nggak boleh jam 11. Tidurmu nggak boleh jam 12. Paling tidak kamu tidur jam 2 setengah 3. Kenapa? Karena kamu harus menunggu lambungmu kosong. Lambung kosong itu 4 jam setelah kamu makan. Kalau jam 10 malam makan, lambungmu kosong itu jam 11, jam 11, 12, 1, jam 2. Jam 2 baru lambungmu kosong. Nah, itu yang bisa ngitung kan kamu, orang yang makan kamu. Kalau yang makan saya, ya saya yang ngitung. Kayak kapan hari itu? 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Kami seharian sengaja tidak makan. Jam 12 makan telur, saya makan 3, istri saya makan 3, 5 makannya malah tuh dia makan 5. Dan kemudian kami sengaja nak makan sorenya. Nah, sorenya nak makan, terus dia masak telur. Nah, makannya jam jam berapa itu makan telur lagi itu. Nah, kayak begitu hidup kami itu kayak gitu, Jess. Dan nikmat karena apa? Karena udah terbiasa gitu. Karena perjalanan kalau kamu udah menjadi sebuah kebiasaan nggak perlu dipikir loh. Beneran nggak perlu dipikir. Karena sudah paten. Oh, ini harus begini, jalan dengan sendirinya aja. Kayak kamu parkir mobil, kamu parkir motor di mana nggak pernah mikir. Naruh terus kemudian pergi, kemudian kamu balik lagi, jalan kayak kamu kerja aja. Parkir di mana kan udah langganan kamu di situ. Kayak kamu pergi ke satu restoran aja, dudukmu pasti di situ gitu. Nah, itu kebiasaan tuh. Nah, kalau kamu udah menjalani sebuah kebiasaan kayak begitu, ya kamu nggak akan mikir, nggak akan susah menjalaninya. Dan nggak akan khawatir, nggak akan gimana-gimana gitu, karena udah menjadi kebiasaan. Hidup itu kebiasaan gitu loh. Gitu aja. Kalau kamu udah terbiasa sehat kayak saya, ya kamu nggak mikir lagi, nggak ada ketakutan lagi macam-macam gitu. Karena ya kan udah terbiasa. Nah, kalau minum itu wajib. Nah, kayak saya minumnya suplemen. Nih, semuanya ini minyak ya. Nah, si satu ini kalau nggak salah MCT, ini ada probiotik, ada apa lagi nih ya? Satu lagi ini liposomal glutathione. Nah, ini probiotiknya, ini probiotiknya. Ya, ini saya minum nih. Minum gini lebih sehat gitu. Ah. Saya mendapat pertanyaan yang berulang-ulang. Pak, kalau minum suplemen kapan? Pak, kalau minum suplemen kapan? 6 tahun yang lalu sampai hari ini saya tidak pernah merubah. Suplemen selalu saya minum pagi hari aja. Pagi bangun tidur saya minum racikan macin, saya minum suplemen. Itu sudah harus. Kalau siang tidak ada racikan macin, saya minum air putih saya. Tapi hampir tidak ada karena selalu bawa. Tumbler saya selalu ikut. Istri saya selalu bawa tumbler. Kemana pergi itu pasti ada tumbler di mobil. Gitu. Ya, itu Jess. Ya Bu, gitu ya Bu. Jadi minum itu kewajiban. Jangan dicampur-campurkan dengan religi lah. Kalau kamu bicara masalah puasa itu bicara masalah religi itu urusanmu. Kalau orang lain mau bicara masalah puasa yang disebut sebagai puasa IF, puasa Daud, puasa Musa, puasa apa itu urusan mereka aja. Bukan urusan saya. Saya hanya mengajari tidak sarapan itu adalah sarapan yang terbaik, bukan berarti tidak minum. Minum wajib buat saya. Tidak makan malam itu adalah hidup yang terbaik, tapi tidak makan malam bukan berarti tidak minum. Ya, kalau dari jam 7 kamu tidak makan, ya kamu mau tidur kan pasti minum. Habis kencing biasanya pasti